Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pengujian sebuah data. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang big data atau kalau kita berbicara tentang data mining, kita berbicara tentang pengolahan data itu ada namanya pemrosesan data yang dimana ketika kita memproses sebuah data, ketika kita melakukan sebuah proses sebuah data, pasti memiliki sebuah hasil yang dimana untuk memproses data itu ada algoritma atau metode yang digunakan. Kalau misalnya datanya itu hanya 10 sampai dengan 50 ya mungkin oke. Bisa kita lakukan perhitungan manual dengan rumus-rumus pada metode ataupun algoritma tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seandainya datanya tersebut itu sampai dengan 1000, 2000, 3000, apakah kita harus melakukan perhitungan manual? Ya, jawabannya itu adalah bisa saja kalau memang kita mempunyai waktu yang lebih atau kita benar-benar teliti untuk proses pengerjaannya. Nah, di sini kita ada cara mudah ya sebenarnya kalau kita berbicara tentang big data, data mining, pengolahan data itu ada cara mudah yang diberikan dengan kita untuk mengetahui bagaimana hasil yang didapatkan, yaitu kita menggunakan sebuah tools. Tools ini sifatnya adalah sebuah pengujian. Tools ini sifatnya adalah sebuah pengujian yang dimana kita melakukan sebuah pengujian terhadap sebuah data. Nah, dari tools ini nanti dari aplikasi ini kita langsung nanti didapatkan hasil yang didapatkan. Sudah? Nah, di sini kita akan belajar tentang pengujian sebuah metode yang dimana pengujiannya itu kita menggunakan tools yang bernama Rapid Miner Studio. Oke ya. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah pengujian. Kita akan melakukan sebuah pengujian yang dimana pengujian tersebut terhadap algoritma a priori. Sudah? Yang dimana algoritma a priori hasilnya adalah sebuah asosiasi rule. Algoritma a priori hasilnya sebuah asosiasi rule. Sudah, jadi kita akan melakukan sebuah pengujian dari algoritma a priori. Ini mana pengujiannya kita menggunakan Rapid Miner Studio. Oke. Pengujian menggunakan Rapid Miner Studio yang dimana a priori ini nanti hasilnya sebuah asosiasi rule yang dimana berdasarkan dengan nilai support dan juga nilai confidence. Oke. Nah, di sini kita tidak belajar ya. Kita di sini tidak belajar bagaimana proses perhitungan manual daripada metode a priori ini. Kalau kalian mau belajar tentang perhitungan manual daripada algoritma a priori, silahkan dicek atau di search. Saya sudah pernah posting pada video pada channel YouTube ini tentang proses pengerjaan atau proses penyelesaian daripada si algoritma a priori. Nah, jadi silahkan di sana nanti coba dilakukan perhitungan manual dan kemudian di cross check atau dicocokkan dengan hasil pengujian yang dilakukan. Oke, jadi sini kita hanya melakukan tentang bagaimana proses pengujian algoritma a priori dengan menggunakan Rapid Miner Studio. Oke, langkah pertama itu adalah kita buka si Rapid Miner Studio-nya. Langkah pertama di sini adalah kita buka si Rapid Miner Studio-nya. Kemudian setelah kita terbuka Rapid Miner Studio-nya, kita pastikan data yang kita gunakan. Oke, ini datanya. Di sini saya menggunakan ada 20 pelanggan. Pelanggan yang digunakan itu adalah 20. Ada 20 pelanggan. Kemudian di sini adalah ini yang kita sebutkan sebagai itemnya. PR, FC sampai dengan BM. Ya, kita anggap itu adalah sebuah item. Sudah? Nilainya kalau satu ini berarti nilainya pelanggan pertama berarti dia PR. Pelanggan kedua berarti dia FC. Pelanggan ketiga berarti CR, CH, TW. Berarti yang lainnya dia adalah kosong. Nah, kemudian data ini kita simpan, kemudian kita save. Oke, gimana prosesnya? Nah, prosesnya berarti kita harus menginputkan data atau memasukkan data kepada lembar kerja. Pada video sebelumnya pada lembar kerja kita bisa cara membaca data itu ada dua ya. Kita bisa melakukan import atau kita nanti bisa menggunakan read Excel. Kita bisa melakukan import, kita bisa menggunakan read Excel. Nah, kalau saya pribadi saya lebih sering menggunakan read Excel. Oke, kita masukkan dia lembar kerjanya, operatornya ke dalam lembar kerjanya. Kemudian kita baca ya, bacanya adalah import configuration wizard. Kemudian kita pilih datanya, nama datanya di sini adalah data pengujian a priori. Nama datanya adalah data pengujian a priori. Oke, ini datanya. Kita nextkan aja sampai dia dengan finish. Oke. Nah, pada algoritma a priori untuk proses pembentukan nilai support dan juga nilai confidence itu berdasarkan dengan nilai frekuensi. Oke. Untuk pembentukan nilai support dan juga nilai confidence, untuk membentukkan nilai support dan juga nilai confidence pada algoritma a priori itu berdasarkan dengan frekuensi. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah operator. Kita membutuhkan sebuah operator yang berguna untuk menghitung jumlah frekuensinya. Oke.
Berarti di sini kita gunakan operatornya, kita gunakan adalah discrete by frekuensi, yang artinya adalah operator ini berguna untuk menghitung berapa banyak frekuensinya. Sudah, berapa banyak frekuensi yang berada pada data ini. Kemudian kalau kita berbicara data ini, kalau data ini kita masukkan nilai ini, nilai yang satu ini itu sebagai numerik. Sudah, sebaca sebagai numerik atau angka. Untuk proses daripada algoritma a priori itu tidak seperti itu. Yang kita butuhkan bukan data numerika, tetapi yang kita butuhkan adalah data nominal. Yang kita butuhkan adalah data nominal. Nah, berarti di sini kita harus merubah data numerikal ini, harus kita rubah ke dalam data nominal. Kita harus rubah data numerikal ini ke dalam data nominal. Berarti di sini kita lihat ada berapa datanya. Ini satu, ini dua. Sorry, ini satu, ini dua. Yang artinya adalah yang dia berisi itu sebagai data pertama, yang kosong itu sebagai data yang kedua. Berarti hanya data kedua. Kalau dia dua, berarti yang kita gunakan adalah dia data untuk binominal. Oke? Kalau dia hanya dua datanya, kita gunakan adalah binominal. Kalau dia tiga, berarti kita gunakan adalah polinominal. Oke, jangan salah ya. Nah, berarti di sini kita harus merubah, mengkonvert dari data numerikal menjadi data binominal. Caranya adalah kita ketikkan saja, kita panggil operator perubahannya itu adalah numerikal. Nah, kita merubah ya numerikal kemana? Kita ingin merubah si numerikal itu, kita rubah tadi ke binominal. Oke, kita masukkan di operatornya. Kita tarik garisnya. Berubah tanda serunya. Kemudian setelah datanya kita rubah ke binominal, berarti datanya itu sudah bisa kita gunakan. Oke, datanya itu sudah bisa kita gunakan. Berarti selanjutnya kita panggilkan fvground dulu untuk pembentukan daripada operatornya. Berarti di sini kita bentukkan fvground. Nah, di sini nilai supportnya kita tentukan nilai minimum supportnya berapa. Misalnya kita tentukan nilai minimum supportnya adalah 30. Yang artinya 30%. Nah, di sini kita bisa kita bentuk ya, dia berdasarkan nilai support atau nilai frekuensi. Sudah, kita pilih biasanya itu adalah nilai support. Kita nilai supportnya 30% atau 30 per 100, berarti adalah 0,3. Berarti nilai supportnya adalah 0,3. Kemudian a priori itu adalah sebuah asosiasi rule. A priori adalah sebuah asosiasi a priori merupakan sebuah asosiasi rule. Nah, berarti di sini kita harus mengcreate asosiasi rule-nya. Nah, disinilah fungsi daripada si a priori-nya untuk membuat sebuah asosiasi rule-nya. Nah, di sini yang bawahnya bukan yang atasnya, asosiasi rule-nya ini nilai confidence-nya berapa kita buat, misalnya nilai confidence-nya ada 30% juga. Oke, kita jalankan dia di sini. Yang bawahnya juga ya, yang ini juga kita gabungkan. Jadi ya untuk asosiasinya agar lebih jelas. Oke, kita lihat ya. Nah, seperti ini kita lihat nih. Di sini terbentuk dia ada dua items, yaitu FC, LL sampai dengan yang ini. Yang di sini kita bisa lihat yang membentuk daripada si asosiasi untuk 30% itu hanya si ini aja. Nilai FC dan juga nilai LL. FC dan juga nilai LL ini untuk membentuk daripada nilai supportnya. Yang ini CL itu nilai supportnya hanya 25. Kemudian CH itu 20, CPR itu 15, RB 15 sampai dengan PD itu adalah 10%. Oke, ini untuk yang satu. Kemudian ini kombinasinya duanya. Berarti FC dengan LL nilai supportnya itu hanya 20%. Oke ya. Ini untuk asosiasi rule-nya berdasarkan dengan nilai confidence-nya. Tadi kita tentukan nilai confidence-nya berapa? Nilai confidence-nya 40% ya. Nilai confidence-nya 30 ya. Nilai confidence-nya 30%. Nah, kalau kita lihat dari hasilnya, nilai LL, TW, FC, CHLL, CHRL, dan juga LL itu nilai confidence-nya itu adalah lebih dari 40%. Maka nilai inilah yang hasilnya dimunculkan. Maka nilai inilah yang hasilnya akan dimuncul. Makanya dia muncul di sini. Oke, jadi kalau untuk hasil akhirnya kita melihatnya berdasarkan dengan ini. Tetapi untuk melihat nilai support dan juga confidence-nya kita melihat dengan nilai yang ini. Oke, mungkin itu saja pada video kali ini terkait dengan proses pengujian daripada algoritma a priori dengan menggunakan tools pengujian Rapid Miner Studio. Silahkan tinggalkan di komentar terkait jika ada pertanyaan terkait dengan materi dengan tutorial yang saya jabarkan pada video ini, atau silahkan juga tinggalkan di komentar kira-kira
video apa lagi yang akan kita pelajari bersama agar saya bantu untuk membuatkan sebuah tutorial penjelasan daripada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan.